Ini adalah kisah tentang wanita cantik yang bekerja sebagai petani. Ladang pertaniannya tidak subur dan sering gagal panen. Hingga suatu malam ia menemukan seekor ular piton putih yang terluka, kemudian merawatnya. Ternyata, ular itu memberikan keberkahan untuk ladang pertaniannya. Mari kita simak kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil di pinggir hutan, hiduplah seorang wanita muda bernama Sari. Hidupnya sangat sederhana, bahkan mungkin terlalu sederhana untuk disebut layak. Rumahnya kecil, hanya terbuat dari bilik bambu yang bolong di sana-sini. Di sudut rumahnya, tumpukan kayu bakar menjadi penopang dapur seadanya. Tak ada barang mewah, tak ada perhiasan. Sari hanya memiliki beberapa helai pakaian yang sering ia cuci bergantian. Tetangga-tetangganya kerap memandang rendah dirinya. Sari itu pembawa sial, kata salah seorang ibu-ibu di warung. Sejak orang tuanya meninggal, hidupnya gak pernah beres. Ladangnya gagal terus, kambingnya mati semua. Kalau aku sih, mending jauh-jauh. Sari tahu apa yang orang-orang desanya bicarakan, tapi dia tidak punya waktu untuk peduli. Baginya, lebih baik fokus bertahan hidup daripada memikirkan omongan orang. Setiap hari, Sari bekerja keras di ladang kecilnya, berharap setidaknya bisa memanen sayur untuk dimakan. Sayangnya, nasib tidak pernah berpihak kepadanya. Tanamannya sering mati karena serangan hama, atau tidak tumbuh sama sekali karena tanahnya kering. Malam itu, Sari duduk di depan rumahnya, memandangi langit. Bintang-bintang terlihat cerah, dan suara jangkrik memenuhi udara. Meski hatinya berat, ia mencoba menikmati keindahan malam. Sambil memegang cangkir kecil berisi air panas, dia berbicara kepada dirinya sendiri. Kenapa ya, hidupku selalu begini? Apa aku salah sama siapa, ya? Ia tersenyum kecil, mencoba menertawakan nasibnya sendiri. Tiba-tiba, dari arah ladang, terdengar suara gaduh. Suara ranting patah dan sesuatu yang menyeret di atas tanah. Sari langsung berdiri, mencoba mencari sumber suara itu. "Siapa di sana?" teriaknya, meskipun hatinya sedikit berdebar. Dia mengambil lampu minyak kecil dari dalam rumahnya dan melangkah ke arah ladang. Langkahnya hati-hati, karena malam itu gelap meski bulan bersinar terang. Ketika ia sampai di pinggir ladang, ia terkejut melihat seekor ular besar tergeletak di sana. Kulitnya putih bersih, hampir seperti mutiara, tapi ada luka besar di tubuhnya, dan darah mengalir pelan. Astaga, ini ular. Tapi kenapa warnanya putih? Gumam Sari sambil mundur beberapa langkah. Dia takut, tapi ada rasa kasihan yang muncul saat melihat luka ular itu. Ular itu hanya diam, tapi matanya, mata biru yang menatap tajam, membuat Sari merasa seolah-olah ular itu sedang memohon bantuan. Sari berpikir keras. Dia tahu bahwa membantu ular sebesar itu bisa berbahaya. Tapi bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan makhluk yang jelas-jelas sedang sekarat? Aduh, gimana ini? Kalau aku biarin, dia bisa mati. Tapi kalau aku bawa pulang, aku sendiri bisa digigit. Dia menggigit bibir, ragu. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menghela napas panjang. Ya sudahlah, kalau memang aku digigit, mungkin ini nasibku. Tapi aku nggak tega ninggalin kamu gini aja, katanya, seperti berbicara kepada ular itu. Dengan hati-hati, dia mendekat. Ular itu tidak bergerak, hanya menatapnya. Perlahan, Sari mengambil sebuah selendang tua dari rumahnya dan melilitkan di tubuh ular untuk mengangkatnya. Ular itu berat, tapi entah kenapa Sari merasa bahwa dia harus melakukannya. Sesampainya di rumah, Sari meletakkan ular itu di lantai dapurnya. Dia mengambil ember kecil berisi air dan mulai membersihkan luka ular tersebut. Sepanjang proses itu, ular tersebut tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah dia mempercayai Sari sepenuhnya. "Hei, kamu pasti sakit banget, ya? Aku juga nggak ngerti gimana caranya ngurus ular sebesar ini. Tapi aku coba yang terbaik, ya," kata Sari sambil menuangkan air ke luka ular itu. Dia kemudian mencari daun-daunan dari sekitar rumah yang biasa digunakan untuk mengobati luka. Setelah membalut luka ular itu, Sari meletakkan seikat pisang di depannya. "Ini doang yang aku punya. Kamu mau nggak? Aku nggak tahu ular makan apa, sih." Yang mengejutkan, ular itu benar-benar memakan pisang tersebut. Sari terkekeh kecil. "Kamu ini ular vegetarian, ya? Aneh banget." Malam itu, Sari tidur di sudut ruangan, sementara ular putih itu berbaring diam di lantai dapur. Sebelum tidur, dia memandangi ular itu sekali lagi. Meski merasa aneh dengan keberadaan ular tersebut, ada perasaan hangat yang muncul di hatinya. Untuk pertama kalinya,
ia merasa tidak sendirian. "Selamat malam, ular putih. Jangan makan aku pas aku tidur, ya," gumamnya dengan senyum kecil. Keesokan harinya, Sari bangun lebih awal seperti biasa. Tapi kali ini, dia terkejut melihat ular itu sudah tidak di dapur. Dia langsung keluar rumah, mencari ke sekeliling. "Hei, kamu di mana? Jangan pergi dulu, aku belum selesai ngerawat lukamu." Namun, tidak ada tanda-tanda ular itu. Hanya tanah di sekitar rumahnya yang menunjukkan jejak melingkar besar. Sepertinya ular itu memang pergi ke hutan. Sari merasa sedih. Ya, mungkin dia memang harus kembali ke tempat asalnya. Tapi entah kenapa aku merasa kehilangan. Namun, saat ia kembali ke rumah, Sari melihat sesuatu di sudut dapurnya. Ada sebuah sisik putih yang ditinggalkan ular itu, berkilau seperti mutiara di bawah sinar matahari pagi. "Apa ini hadiah? Kamu memang aneh, ular putih." Dia memungut sisik itu dan menyimpannya di sebuah kotak kecil. Meski ular itu sudah pergi, Sari merasa ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Dia tidak tahu apa, tapi dia merasa bahwa pertemuan dengan ular putih itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Hari-hari berlalu dengan cepat sejak pertemuan Sari dengan ular putih. Ladangnya tetap gersang, makanannya tetap seadanya, dan tetangga-tetangganya tetap menjaga jarak. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Setiap malam, Sari melihat ke sisik putih yang ditinggalkan ular itu, seperti mendapatkan secercah harapan kecil di tengah kesulitan hidupnya. Namun, tidak lama kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pada suatu pagi, ketika Sari sedang membersihkan halaman depan rumahnya, dia mendengar suara gemerisik dari arah hutan. Dia menoleh dan membeku di tempat. Ular putih itu kembali. Kamu balik lagi." Sari berdiri, menatap ular besar yang melatap perlahan menuju rumahnya. Ular itu berhenti, memandang Sari dengan mata birunya yang tajam, seolah-olah dia bisa memahami apa yang diucapkan Sari. Hatinya berdebar. Sejujurnya, dia tidak pernah mengira ular itu akan kembali. "Kenapa kamu balik? Kamu nggak nemu tempat yang lebih baik di hutan, ya?" tanyanya sambil setengah bercanda. Tentu saja ular itu tidak menjawab, tapi entah kenapa, Sari merasa seperti mendapatkan jawaban melalui tatapan mata reptil itu. Dia mendekat, meski tetap hati-hati, dan melihat bahwa luka ular itu hampir sembuh sepenuhnya. Lukamu udah mendingan, ya? Syukurlah. Tapi kamu beneran nggak apa-apa di sini? Orang-orang di desa bisa ngebunuh kamu kalau mereka lihat kamu di dekat rumahku," ujar Sari sambil mengelus pelan kulit ular itu. Ular itu diam, tetap tenang. Seolah-olah keberadaan manusia yang membencinya bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. "Ya sudahlah. Kalau kamu memang mau di sini, aku nggak bisa nolak juga. Tapi, ya, jangan bikin ulah, ya," katanya dengan nada bercanda. Sejak hari itu, ular putih itu menjadi bagian dari kehidupan Sari. Dia mulai menamai ular itu Biru, karena mata birunya yang selalu terlihat menawan. Setiap pagi, Biru menemani Sari di ladang kecilnya. Dia melata di sekitar, seolah-olah sedang menjaga Sari dari bahaya. Meskipun begitu, Sari tetap tidak pernah memberitahu siapapun tentang keberadaan ular itu. Namun, seperti yang sering terjadi di desa kecil, rahasia sulit disimpan lama. Pada suatu hari, seorang tetangga, Pak Wira, secara tidak sengaja melihat Sari bersama ular putih itu di ladang. "Astaga ular gede. Ular itu peliharaan kamu, Sari?" teriak Pak Wira dengan wajah ketakutan. Sari terkejut. Pak Wira, jangan teriak-teriak. Ini bukan ular biasa, maksudku, dia nggak berbahaya. Saya udah lama sama dia, kok," katanya berusaha menenangkan. "Tapi, Sari itu ular piton putih. Kamu nggak tahu, ya, ular putih itu sering dianggap bawa sial. Apalagi sebesar itu. Kamu mau desa ini kena bala, ya?" Pak Wira terus mundur, wajahnya pucat. "Bawa sial? Enggak, kok, Pak. Dia malah baik. Dia nggak ganggu siapapun," jawab Sari, mencoba membela Biru. Pak Wira pergi dengan cepat, tapi Sari tahu masalah ini belum selesai. Desa kecil ini penuh dengan orang-orang yang percaya tahayul. Jika cerita tentang ular putih sampai ke telinga orang lain, situasinya bisa jadi buruk. Benar saja, keesokan harinya, berita tentang Sari dan ular putihnya sudah menyebar ke seluruh desa. Beberapa orang datang ke rumahnya untuk melihat sendiri, tapi Sari menyembunyikan Biru di hutan saat itu. Meski begitu, desas-desus tetap berkembang. Dia itu pasti pakai ilmu hitam.
Mana mungkin ada ular sebesar itu mau tinggal sama manusia, kata seorang ibu-ibu di pasar. Kita harus ngusir dia dari desa, kalau nggak kita bisa kena kutukan, tambah yang lain. Sari mendengar semua itu, tapi dia hanya bisa diam. Dia tidak ingin melawan mereka, karena dia tahu itu hanya akan membuat situasinya semakin buruk. Namun, masalah semakin besar ketika pada suatu malam, beberapa pemuda desa datang ke rumah Sari dengan membawa obor dan parang. Mereka menggedor pintu rumahnya. "Sari, keluar kamu. Kita tahu kamu sembunyiin ular itu di sini," teriak salah satu dari mereka. Sari membuka pintu dengan hati-hati. Wajahnya pucat, tapi dia mencoba terlihat tenang. "Ada apa malam-malam begini?" "Aku nggak sembunyiin apa-apa," katanya. "Jangan bohong. Kita dengar dari Pak Wira kalau kamu punya ular piton putih di sini. Ular kayak gitu nggak boleh ada di desa ini. Dia bisa bawa bala," salah satu pemuda menjawab dengan suara keras. "Tapi dia nggak salah apa-apa. Ular itu nggak pernah ganggu siapapun," balas Sari, mencoba mempertahankan Biru. "Kita nggak peduli. Kalau kamu nggak kasih tahu di mana ular itu, kita bakal geledah rumahmu," ancam pemuda lainnya. Pada saat itu, Sari merasa putus asa. Dia tahu bahwa Biru pasti sedang bersembunyi di dekat rumah. Dia tidak bisa membiarkan ular itu mati di tangan orang-orang yang tidak mengerti. Dengan suara bergetar, dia menjawab, "Kalau kalian mau bunuh ular itu, bunuh aku juga. Aku nggak akan kasih tahu kalian di mana dia." Para pemuda itu terdiam, terkejut dengan keberanian Sari. Namun, sebelum mereka bisa merespons, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dari bayangan gelap di belakang rumah, Biru muncul. Tubuhnya yang besar melata dengan tenang, tapi matanya menyala tajam. Para pemuda itu mundur beberapa langkah, ketakutan. "Itu ularnya. Cepat bunuh dia," teriak salah satu dari mereka. Tapi mereka tidak bergerak. Tubuh mereka kaku, seperti ada sesuatu yang menahan mereka. Sari melangkah ke depan, berdiri di antara Biru dan para pemuda. "Kalian lihat? Dia nggak menyerang kalian. Dia nggak berbahaya. Kenapa kalian harus membunuh makhluk yang nggak pernah ganggu kalian?" tanyanya dengan suara penuh emosi. Para pemuda itu saling pandang. Mereka terlihat ragu. Akhirnya, salah satu dari mereka berkata, "Sudahlah, kita pulang saja. Ular itu sepertinya memang gak mau nyakitin siapapun." Satu persatu mereka pergi, meninggalkan Sari dan Biru. Malam itu, Sari berlutut di depan ular putih itu. Air matanya mengalir. "Kamu pasti ngerti, kan? Mereka nggak tahu apa-apa tentang kamu. Tapi aku nggak akan biarin mereka menyakitimu." Biru hanya diam. Tapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Sari merasa tenang. Malam itu, dia sadar bahwa ular itu bukan sekadar makhluk biasa. Ada sesuatu yang istimewa darinya. Sejak malam itu, kehidupan Sari berubah. Para tetangga tidak lagi sekadar membicarakannya di belakang. Mereka mulai menghindarinya sama sekali. Mereka percaya bahwa Sari telah menjadi semacam penyihir yang bersekutu dengan makhluk gaib. Tak ada lagi yang berani lewat depan rumahnya, apalagi mendekat. Namun, Sari tidak peduli. Selama Biru ada bersamanya, ia merasa tidak sendirian. "Kita kayaknya jadi makin gak disukai." "Ya, Biru," kata Sari sambil mengelus kepala ular itu suatu pagi. Biru hanya menatapnya dengan tenang seperti biasa. Hari itu, Sari memutuskan untuk pergi ke ladang. Meski ladangnya kecil dan tanahnya kering, ia terus berusaha menanam sayur dan padi seadanya. Ia tahu bahwa tak ada orang lain yang akan membantunya. Tapi ketika ia tiba di ladang, ada sesuatu yang aneh. "Apa ini?" gumamnya. Di sudut ladangnya, Sari menemukan sesuatu yang berkilauan di bawah sinar matahari. Saat didekati, ternyata itu adalah serpihan emas. Bukan satu atau dua, tapi banyak sekali. Potongan-potongan kecil itu tersebar di tanah, seperti sengaja ditaburkan. Jantung Sari berdebar. "Emas? Kok bisa ada emas di sini? Apa ini punya orang yang jatuh?" Ia memungut beberapa potongan dan memperhatikan lebih dekat. Emas itu murni, dengan kilauan yang luar biasa. Namun, bukannya senang, Sari malah merasa bingung. Ia tahu betul bahwa emas seperti ini tidak mungkin muncul begitu saja di ladangnya. Pikiran pertamanya adalah, "Ini pasti jebakan. Mungkin ada yang mau menjebakku supaya aku kelihatan serakah." Dia menggenggam serpihan emas itu, berpikir keras. Lalu, tanpa ragu, ia berkata, "Aku nggak butuh ini." Ia mengumpulkan semua serpihan emas itu dalam kain kecil, lalu membawanya ke kepala desa.
Sari, kamu bawa apa itu? Tanya Pak Rahman, kepala desa yang sudah tua tapi bijaksana. Ia melihat bungkusan kain di tangan Sari dengan rasa ingin tahu. Pak, saya nemu ini di ladang saya, jawab Sari sambil membuka kain itu, memperlihatkan serpihan emas yang berkilauan. Mata kepala desa terbelalak. Ini, emas? Kamu nemu semua ini di ladangmu? Tanya Pak Rahman. Iya, Pak. Tapi saya nggak yakin itu milik saya. Saya nggak tahu kenapa ada di sana. Jadi, saya pikir lebih baik saya serahkan ke desa. Siapa tahu ini bisa dipakai buat kebutuhan bersama, kata Sari dengan tulus. Pak Rahman memandang Sari dengan heran. Kamu yakin nggak mau ambil ini untuk dirimu sendiri, Sari? Emas sebanyak ini bisa bikin hidupmu berubah. Sari menggeleng. Pak, saya sudah cukup dengan apa yang saya punya. Lagi pula, saya nggak yakin ini rezeki saya. Pak Rahman terdiam beberapa saat sebelum akhirnya tersenyum kecil. Kamu ini memang beda, Sari. Kalau orang lain yang nemu ini, mungkin mereka nggak akan berpikir dua kali buat ambil semuanya. Tapi kamu... Sari hanya tersenyum kecil dan meninggalkan rumah kepala desa tanpa menunggu pujian lebih jauh. Di hatinya, ia merasa lega karena tidak tergoda untuk mengambil emas itu. Malamnya, ketika ia sedang duduk di depan rumah, Biru tiba-tiba melata ke arahnya. Mata biru ular itu terlihat lebih cerah dari biasanya. Ia menatap Sari dengan dalam, seolah-olah sedang menilai sesuatu. Kamu kenapa, Biru? Lihat aku gitu, kayak ada yang mau kamu omongin, kata Sari sambil tertawa kecil. Tapi Biru hanya diam, menatapnya lebih lama dari biasanya. Sari mengabaikan tatapan itu dan kembali menikmati udara malam. Beberapa hari kemudian, ujian berikutnya datang. Malam itu, Sari mendengar suara gaduh dari luar rumah. Ia mengintip dari jendela dan melihat sekelompok penduduk desa sedang membawa parang dan obor. Tampaknya sedang berburu sesuatu. Ada apa lagi sekarang? Gumam Sari, merasa cemas. Ia segera keluar dari rumah dan menghadang mereka. Pak Wira, mau kemana kalian malam-malam begini? Tanyanya dengan suara keras. Pak Wira menoleh dengan ekspresi tegang. Sari, kamu di rumah, ya? Bagus, berarti ular itu ada di sekitar sini. Kita dengar dari orang-orang kalau ular putih itu udah mulai masuk ladang dan nyerang ayam-ayam warga. Itu nggak benar, balas Sari dengan tegas. Biru nggak pernah nyerang siapapun. Kalian tahu itu. Tapi kita nggak bisa ambil risiko, Sari. Kalau ular itu tetap ada di sini, nanti kita yang kena sial. Udah banyak tanda-tanda buruk di desa ini sejak dia datang, teriak salah satu pemuda. Sari berdiri tegak di depan rumahnya. Kalau kalian mau bunuh Biru, kalian harus lewat aku dulu, katanya dengan suara tegas. Tangannya gemetar, tapi matanya penuh keberanian. Pak Wira dan pemuda-pemuda lainnya terdiam. Mereka tidak menyangka Sari akan seberani itu. Namun, tiba-tiba, dari arah hutan, Biru muncul. Tubuhnya yang besar melata pelan ke arah Sari, berdiri di sampingnya seperti pelindung. Para penduduk mundur beberapa langkah, ketakutan. Tapi yang mengejutkan, Biru tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Ular itu hanya diam, menatap mereka dengan mata birunya yang tenang. Seolah-olah ia ingin mengatakan, aku tidak berbahaya. Melihat itu, Sari berbicara lagi. Lihat, dia nggak nyakitin kalian. Kalian cuma takut karena kalian nggak ngerti dia. Tapi aku ngerti. Aku tahu dia nggak jahat. Kalau kalian nggak bisa lihat itu, lebih baik kalian pergi. Setelah beberapa saat, Pak Wira menghela napas panjang. Ayo, kita pulang, katanya kepada para pemuda. Mungkin Sari benar. Ular itu memang gak mau nyakitin kita. Satu persatu, mereka pergi meninggalkan Sari dan Biru. Ketika suasana tenang kembali, Sari berlutut di depan ular itu. Air mata mengalir di pipinya. Biru, kamu ngerti, kan? Aku bakal terus jagain kamu. Apapun yang terjadi, aku gak akan biarin mereka menyakitimu, bisiknya. Ular itu hanya diam, tapi untuk pertama kalinya, ia melingkarkan tubuhnya perlahan di sekitar Sari, seolah ingin menghiburnya. Malam itu, Sari merasa bahwa hubungannya dengan ular putih itu semakin kuat. Tapi ia tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari ujian-ujian yang lebih besar. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat, dan meskipun Sari merasa tenang dengan kehadiran Biru, firasat aneh mulai menghampirinya. Ular putih itu semakin sering menatapnya dengan cara yang berbeda. Mata biru-biru, yang biasanya penuh ketenangan, kini tampak seperti menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Suatu malam,
Saat bulan purnama menerangi desa, Sari terbangun oleh suara gemerisik di luar rumahnya. Ia mengintip dari jendela dan melihat Biru melata perlahan menuju hutan. Rasa penasaran menguasainya. "Biru, kamu mau kemana malam-malam gini?" gumam Sari, lalu mengambil lampu minyak dan mengikuti ular itu dari kejauhan. Hutan terasa lebih hidup di bawah sinar bulan. Cahaya perak menyinari pepohonan, dan suara binatang malam memenuhi udara. Sari terus mengikuti Biru hingga ia tiba di sebuah tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pepohonan tinggi. Di tengah lapangan itu, ada sebuah batu besar berbentuk datar yang tampak seperti altar. Biru berhenti di depan batu itu. Tubuhnya yang besar melingkar di tanah, dan mata birunya menatap Sari dengan intensitas yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Sari," tiba-tiba sebuah suara terdengar, dalam dan bergema. Sari membeku. Suara itu bukan suara manusia, tapi jelas berbicara langsung padanya. Ia menoleh ke sekeliling, mencari sumber suara, tapi tidak ada siapapun. Ia kembali menatap Biru. "Kamu yang bicara?" tanyanya. Suaranya bergetar. Biru mengangkat kepalanya perlahan. Mata birunya bersinar terang, dan seketika tubuhnya mulai berubah. Sisik putih yang mengilap itu memudar, berganti dengan jubah sutra putih yang berkilauan. Dalam hitungan detik, di tempat ular besar itu berdiri seorang pria tampan dengan rambut panjang keperakan dan mata biru yang sama persis dengan Biru. Sari ternganga. Apa? Siapa kamu?" Pria itu tersenyum lembut. "Namaku Aryaka. Aku adalah Raja Ular. Aku datang ke desa ini untuk menguji ketulusan hati manusia. Aku menyamar sebagai ular putih, dan kau, Sari, telah lulus dari setiap ujian yang kuberikan." Sari terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. "Raja Ular? Jadi kamu bukan ular biasa?" Aryaka mengangguk. "Benar. Aku adalah penjaga dunia ular dan alam ini. Aku sering menyamar dan mengunjungi dunia manusia untuk melihat siapa yang memiliki hati paling tulus. Kau, Sari, adalah manusia itu. Kau berbagi kebaikan tanpa pamrih, meski kau sendiri hidup dalam kekurangan." Sari menelan ludah. "Tunggu, jadi emas di ladangku itu juga kamu?" Aryaka tersenyum kecil. "Ya, itu adalah salah satu ujian. Aku ingin melihat apakah kau akan tergoda oleh kekayaan. Tapi kau justru menyerahkan semuanya untuk kebaikan desa. Dan ketika penduduk desa mengancamku, kau mempertaruhkan nyawamu untuk melindungiku, meski kau tahu mereka mungkin tidak akan memaafkanmu." Sari terdiam lama. Ia masih sulit mempercayai apa yang dilihatnya. "Tapi, kenapa aku? Aku cuma orang biasa. Aku bukan siapa-siapa." Aryaka mendekat dan menatapnya dengan mata birunya yang dalam. "Justru itu. Orang biasa seperti kaulah yang paling luar biasa. Hati yang tulus sepertimu jarang ditemukan, bahkan di antara manusia yang lebih berkecukupan." Sari merasa dadanya sesak. Ia tidak tahu apakah harus merasa bangga, bingung, atau takut. "Jadi, sekarang apa yang akan terjadi? Kamu mau pergi?" Aryaka menatapnya dengan penuh kelembutan. "Aku tidak akan pergi tanpa memberikan sesuatu sebagai balasan atas kebaikanmu, Sari. Kau telah menyelamatkan nyawaku, melindungiku dari bahaya, dan membuktikan bahwa tidak semua manusia dikuasai oleh keserakahan. Untuk itu, aku akan memberimu hadiah." Sari menggeleng cepat. "Aku nggak butuh apa-apa, Biru. Aryaka. Aku cuma mau kamu aman. Itu saja." Aryaka tersenyum kecil. "Justru itu yang membuatmu istimewa. Tapi aku tetap harus membalas kebaikanmu. Mulai sekarang, ladangmu akan subur. Hujan akan datang tepat pada waktunya, dan hasil panenmu akan melimpah. Tak akan ada lagi kelaparan atau kesulitan dalam hidupmu." Sari menatap Aryaka dengan mata berkaca-kaca. "Tapi aku nggak pernah minta itu." "Aku tahu," jawab Aryaka lembut. "Hadiah ini bukan karena kau memintanya, tapi karena kau pantas mendapatkannya." Sebelum Sari bisa mengatakan apa-apa lagi, Aryaka melangkah mundur. Tubuhnya mulai bersinar terang, dan perlahan ia berubah kembali menjadi ular putih. Namun kali ini, sisik putihnya bersinar seperti mutiara di bawah sinar bulan. "Biru, Aryaka, kamu mau kemana?" tanya Sari, panik. "Aku harus kembali ke dunia asalku," jawab Aryaka dalam wujud ular. "Tapi ingatlah ini, Sari, aku akan selalu melindungimu. Jika kau membutuhkan bantuanku,
panggillah aku dengan hatimu. Aku akan mendengarnya. Dan dengan itu, Aryaka melata ke dalam hutan, menghilang di balik pepohonan. Sari hanya bisa berdiri di tempat, air mata mengalir di pipinya. Ia merasa kehilangan, tapi di saat yang sama, hatinya penuh dengan rasa syukur. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Aryaka sangat berbeda. Desa yang dulu menghindarinya kini perlahan mulai menerima Sari kembali. Ladangnya yang dulu kering dan tidak subur kini berubah menjadi ladang yang subur. Hujan turun dengan cukup sering, dan hasil panen melonjak tajam. Sayur mayur tumbuh dengan cepat, dan padi mulai berbuah lebat. Tak hanya itu, orang-orang mulai datang ke rumahnya, meminta bantuan untuk mempelajari cara merawat tanaman mereka. Sari tidak bisa menjelaskan bagaimana semua itu terjadi. Setiap kali ia menanyakan jawabannya, ia hanya bisa tersenyum dan mengingatkan dirinya bahwa itu adalah hadiah dari seseorang yang tidak pernah dia duga akan datang ke hidupnya. Suatu pagi, saat Sari sedang memanen sayurannya, Pak Wira mendatangi rumahnya. Setelah beberapa hari tidak berbicara, ia merasa malu dan ingin meminta maaf. "Sari, maafkan aku, ya," kata Pak Wira dengan ragu. Kami semua salah. Kami nggak seharusnya nganggap kamu kayak gitu." Sari mengangkat bahu, berusaha tidak menunjukkan perasaan yang mendalam. "Tidak apa-apa, Pak Wira. Saya ngerti kok. Waktu itu memang sulit buat kalian. Tapi sekarang semuanya sudah berbeda. Kamu lihat sendiri kan, ladang saya sekarang." Pak Wira mengangguk, tersenyum lebar. "Iya, saya lihat. Ladang kamu jadi subur banget. Kami nggak tahu harus bilang apa selain terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin kami juga nggak bakal ngerti cara merawat tanaman yang benar." Sari tersenyum. "Saya juga belajar banyak dari pengalaman ini. Kadang, kita nggak perlu sesuatu yang besar untuk bahagia. Cukup punya hati yang tulus, dan berusaha melakukan yang terbaik, sudah cukup." Pak Wira terdiam sejenak, lalu berkata, "Kamu benar, Sari. Kami sering terlalu sibuk mengejar hal-hal yang tampaknya besar dan berharga, sampai lupa bahwa hal kecil yang penuh kasih juga penting." Sari mengangguk setuju. "Kadang, hal besar itu datang dengan cara yang gak kita duga. Kayak yang terjadi sama saya." Pak Wira melirik ladang Sari yang sekarang tampak begitu hijau dan subur. "Iya, memang. Kami dulu gak ngerti, tapi sekarang kami tahu. Terima kasih, Sari. Kamu telah mengajarkan kami banyak hal." Sejak saat itu, hubungan Sari dengan penduduk desa mulai membaik. Mereka mulai datang ke rumahnya untuk belajar berkebun, dan Sari dengan senang hati mengajarkan mereka. Ladangnya yang kaya dan subur menjadi contoh bagi banyak orang di desa, yang kini mulai percaya bahwa kebaikan hati dan usaha yang tulus bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Meskipun begitu, Sari tidak pernah melupakan siapa yang sebenarnya telah memberinya kehidupan baru ini. Setiap malam, ketika ia duduk di depan rumah dan melihat bulan purnama yang bersinar terang, ia selalu merasa bahwa Aryaka, Raja Ular, masih ada di dekatnya. Ia tak pernah berhenti mengingatkan dirinya bahwa kadang-kadang, kebaikan datang dalam bentuk yang tak terduga. Suatu malam, saat Sari sedang duduk di dekat ladangnya, ia merasakan suatu getaran yang lembut di udara. Tiba-tiba, ia melihat sebuah sinar putih yang lembut melintas di depan matanya, membentuk sebuah pola melingkar di langit. "Sari," terdengar suara lembut yang akrab di telinganya, seperti angin malam yang menenangkan. Sari menoleh dan tersenyum. "Biru, Aryaka. Ini adalah tanda bahwa aku selalu mengawasi dan melindungimu. Kau telah menjalani ujian dengan baik. Sekarang, aku ingin kau tahu bahwa jalanmu akan selalu terang, seperti cahaya bulan yang akan selalu mengiringi langkahmu." Sari merasa hatinya penuh dengan kedamaian. "Terima kasih, Aryaka. Aku tak tahu bagaimana aku bisa membalas semua yang telah kamu berikan." "Tidak perlu membalas, Sari. Kebaikan yang kau berikan pada dunia ini sudah cukup. Kau telah menjadi cahaya bagi banyak orang, dan itu adalah hadiah terbesar yang bisa kau berikan," kata Aryaka, suaranya semakin lembut. Dengan itu, sinar putih itu perlahan menghilang, meninggalkan Sari dengan rasa damai yang mendalam di hatinya. Ia tahu bahwa meskipun Aryaka tidak lagi bersamanya dalam bentuk yang nyata, keberadaannya akan selalu ada dalam kehidupannya, seperti pelindung yang tak terlihat. Hari-hari terus berlalu, dan kehidupan Sari semakin baik. Ladangnya menjadi lebih subur dari sebelumnya, dan ia tak lagi kekurangan. Meski hidup di tengah desa yang penuh dengan tradisi dan keraguan, Sari tahu bahwa kebaikan yang ia tanam, baik dalam hati maupun dalam tanah, akan selalu berbuah manis. Dan di setiap malam yang tenang, ketika angin berbisik lembut,
Sari tahu bahwa di balik bulan purnama yang bersinar, ada sosok yang selalu melindunginya. Raja ular yang dulu datang untuk menguji hatinya, kini menjadi bagian dari kisah hidupnya yang penuh berkat. Waktu berlalu dengan cepat. Sari kini tidak hanya dikenal sebagai wanita yang hidup sederhana dan penuh kasih, tetapi juga sebagai sosok yang bijaksana dan dihormati oleh seluruh desa. Ladangnya yang subur tak hanya memberi kehidupan untuk dirinya, tetapi juga membantu banyak keluarga yang sebelumnya menderita kelaparan. Tanaman yang tumbuh subur di ladang Sari menjadi sumber pangan utama, dan banyak warga desa yang datang belajar cara bercocok tanam darinya. Meskipun begitu, Sari tetap menjaga kerendahan hatinya. Ia tidak pernah merasa lebih dari orang lain, meskipun keadaan ladangnya sudah sangat berubah. Hatinya tetap penuh rasa syukur dan kebaikan yang tulus, sama seperti dulu. Suatu hari, Sari duduk di depan rumahnya, menikmati udara pagi yang segar. Ia merasa damai. Tapi hari itu, ada yang berbeda. Seperti ada sesuatu yang sedang menunggu, sesuatu yang akan mengubah hidupnya lagi. Tiba-tiba, Pak Wira, kepala desa, datang dengan langkah cepat dan wajah yang serius. "Sari, kamu harus datang ke balai desa sekarang. Ada sesuatu yang penting." Sari berdiri dan mengikuti Pak Wira ke balai desa, yang terletak di pusat desa. Begitu sampai, ia melihat banyak warga yang tampak gelisah. Mereka berbisik-bisik, saling melontarkan pertanyaan tanpa jawaban. Pak Wira menghampiri meja di depan ruangan, di mana beberapa tetua desa sudah berkumpul. Sari duduk di kursi yang disediakan. "Ada apa, Pak Wira?" tanya Sari dengan hati-hati. Pak Wira menghela napas panjang. "Sari, kamu tahu bahwa ladang kita selama ini bergantung pada musim. Tapi ada kabar buruk. Hujan yang kita harapkan untuk musim panen tahun ini tidak datang seperti yang kita inginkan. Tanah kita mulai mengering lagi, dan ladang-ladang mulai kekurangan air." Sari terkejut mendengar hal itu. Meskipun ladangnya sendiri masih subur, ia tahu bahwa desa mereka sangat bergantung pada alam. Jika ada kekeringan, maka semua akan terdampak. "Jadi, apa yang bisa kita lakukan?" tanya Sari dengan penuh perhatian. Pak Wira menatapnya serius. "Itulah yang kami butuhkan dari kamu, Sari. Kami tahu bahwa ladangmu bisa menghasilkan banyak hal, bahkan di musim yang buruk sekalipun. Tapi kami juga tahu bahwa kamu punya hubungan yang lebih dalam dengan alam, dengan makhluk yang mungkin bisa membantu kita." Sari terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Pak Wira. Ia tahu bahwa hal ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara manusia biasa. Ia berpikir tentang Aryaka, raja ular yang telah memberinya kehidupan baru. Bagaimana jika ia bisa memanggil Aryaka kembali, untuk membantu mereka sekali lagi? "Apa yang kamu maksud dengan hubungan lebih dalam dengan alam?" tanya Sari, berusaha mencari kejelasan. Pak Wira menghela napas. "Ada yang bilang, kamu memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib, seperti ular putih itu. Kami tidak tahu bagaimana cara kamu melakukannya, tapi kami berharap kamu bisa berbicara dengan mereka dan meminta bantuan mereka. Jika ada yang bisa menyelamatkan desa ini, mungkin itu adalah makhluk-makhluk seperti mereka." Sari merasakan beratnya beban yang tiba-tiba muncul di pundaknya. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah sejenak terdiam, ia berdiri dan berkata, "Aku akan mencobanya." Malam itu, Sari pergi ke ladang dengan hati yang penuh harapan dan cemas. Ia tahu bahwa panggilan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keselamatan seluruh desa. Di bawah sinar bulan yang terang, ia berdiri di tengah ladangnya dan menutup matanya. Ia mengingat semua yang telah diberikan oleh Aryaka, dan mengingat semua yang telah dia pelajari. Dengan hati yang penuh keyakinan, Sari mengangkat tangan dan berbisik pada angin malam. "Aryaka, jika kamu mendengarku, aku memohon padamu untuk membantu kami. Desa kami membutuhkan bantuanmu. Ladang kami mulai kering, dan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku butuh bantuanmu." Ia menunggu. Waktu terasa sangat lama, tetapi akhirnya, ia merasakan sesuatu yang familiar. Angin yang berhembus lembut, seolah-olah mengelus wajahnya. Lalu, ia mendengar suara yang dalam dan menenangkan. "Sari," suara itu memanggil. Dan Sari tahu itu adalah Aryaka. "Aku mendengarmu." Sari membuka matanya dan melihat sosok yang sangat dikenalnya. Aryaka dalam wujud ular putih, melingkar di sekitar tubuhnya dengan mata biru yang bersinar cerah. "Kamu datang," kata Sari, terharu. "Tidak ada yang bisa aku tolak dari permohonanmu, Sari. Aku akan membantu desa ini, seperti yang aku janjikan padamu. Ladangmu akan subur lagi,
dan desa ini akan selamat. Namun, ada satu hal yang harus kau ingat. Ini bukan hanya ujian untukmu, tetapi untuk semua orang di desa. Mereka harus belajar untuk bekerja sama dengan alam, bukan hanya berharap pada bantuan dari luar. Sari mengangguk dengan penuh pengertian. Kami akan bekerja bersama. Aku akan memastikan mereka memahami ini. Dengan gerakan lembut, Aryaka melata mengelilingi ladang, dan dalam beberapa detik, tubuhnya yang besar menghilang ke dalam kegelapan. Namun, Sari bisa merasakan kekuatan yang mengalir melalui tanah. Seolah-olah ada kehidupan yang bangkit kembali dari dalam tanah itu. Pagi berikutnya, hujan mulai turun dengan deras. Warga desa yang sebelumnya cemas kini melihat keajaiban di depan mata mereka. Ladang-ladang yang sebelumnya mengering kini terlihat lebih hijau dan subur. Hujan yang turun tepat pada waktunya menyelamatkan panen mereka. Kabar tentang keajaiban ini cepat menyebar. Sari merasa damai, tetapi ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Ini adalah awal dari sebuah perubahan besar. Sari harus menjadi pemimpin yang lebih bijaksana, yang tidak hanya menjaga ladangnya sendiri, tetapi juga membantu desa ini tumbuh bersama dengan alam. Hari-hari berikutnya, desa itu menjadi semakin makmur. Sari menjadi pemimpin yang dihormati, bukan hanya karena keberhasilannya menjaga ladang, tetapi juga karena kearifan dan ketulusan hatinya. Warga desa mulai bekerja lebih erat dengan alam, berusaha menjaga keseimbangan dengan cara yang lebih berkelanjutan, seperti yang diajarkan oleh Sari. Sari pun tahu bahwa meskipun ia sekarang memimpin desa, ia tak pernah melupakan siapa dirinya. Hatinya tetap tulus, dan ia terus memegang janji yang telah ia buat, untuk menjaga desa dan alam ini dengan sepenuh hati. Dan di setiap malam yang tenang, Sari tahu bahwa Aryaka akan selalu ada di sana, melindungi mereka dengan cahaya yang tak tampak, seperti bintang-bintang yang bersinar di langit malam.